Agnes Mo. Kalau misalnya kita ngomongin nama Agnes Mo gitu, itu tuh emang polarized banget lah. Karena pasti ada yang suka banget sama Agnes Mo, ada juga yang nggak suka, pakai banget. Dan mungkin ini karena namanya yang udah besar juga gitu. Jadi di setiap kubu, baik yang suka atau yang nggak suka, itu tuh jumlahnya sama besarnya gitu kan. Cuma di obrolan kali ini, atau lebih tepatnya di video kali ini, gue nggak akan ngobrolin tentang isu Agnes Mo meninggal, karena itu udah jelas-jelas hoax gitu. Tapi kali ini tuh lebih ke arah kayak pertanyaan-pertanyaan banyak orang tentang Agnes Mo di luar negeri terutama. Apakah memang Agnes Mo tidak seterkenal itu di luar negeri? Dan apa memang gitu karirnya Agnes Mo tuh cuma gitu-gitu aja alias stuck di Amerika sana? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan semacam kayak, apa benar Agnes Mo itu tidak punya fans selain di Indonesia? Well, kita bahas aja di What's the Story kali ini. Agnes Monica Mulyoto lahir pada 1 Juli 1986 di Jakarta gitu kan. Dan ya, mungkin banyak dari kita yang tahu, terutama anak-anak dari generasi 90-an, kalau Agnes Mo ini tuh emang sosok yang sangat bertalenta baik di luar maupun di dalam bidang akademik gitu. Apalagi sejak kecil itu tuh Agnes termasuk individu yang berprestasi gitu kan, dan mendapat dukungan penuh dari orang tua maupun keluarganya. Talentanya dalam bernyanyi sendiri semakin terbentuk ketika Agnes mengikuti anggota paduan suara di gerejanya gitu. Dan ia juga mengikuti kursus vokal di sejumlah tempat sampai mengikuti berbagai ajang kompetisi dalam bernyanyi. Kemudian Agnes kecil juga resmi mengawali karirnya sebagai penyanyi cilik dan langsung merilis album pertamanya di usia 6 tahun yang berjudul Si Meong, dan dilanjutkan dengan album keduanya yang berjudul Yes di tahun 1995. By the way, album kedua itu yang berjudul Yes itu juga dinobatkan sebagai album anak-anak terbaik pada tahun 1999, sebelum kemudian Agnes Mo merilis album ketiganya yang masih berstatus sebagai penyanyi cilik. Oke, setelah karirnya sebagai penyanyi cilik, karirnya Agnes Mo sendiri tuh terus menanjak gitu kan. Dan ia mulai mencoba hal-hal lain kayak menjadi presenter, acting di sinetron, atau bahkan film. Tapi di tahun 2003, Agnes akhirnya mulai serius di bidang musik dengan album debutnya And the Story Goes. Dari sini, ambisi Agnes Mo itu udah kelihatan banget kalau dia pengen jadi penyanyi atau seorang musisi yang besar di industri musik. Dan kalau misalnya kalian mau repot-repot gitu ya, kalian bisa kok ngecek dari setiap albumnya Agnes Mo, di mana ia tuh selalu menaikkan standarnya lah gitu. Mulai dari pendewasaan lirik, warna musik yang beragam, bahkan sampai menggayat nama-nama besar untuk ikut berkolaborasi atau enggak menggarap album penuhnya lah. But Agnes just being Agnes gitu. Jadi habis Indonesia, Agnes Mo tuh langsung memasang goal yang lebih tinggi lagi, yaitu internasional. Mulai dari duet bareng sama Michael Bolton, terus juga masuk nominasi MTV Europe Music Awards, dan bahkan masuk dalam nominasi American Nickelodeon Kids Choice Awards. Kemudian juga di tahun 2013, Agnes Mo untuk pertama kalinya merilis album self-titled internasionalnya dengan formula yang kurang lebih sama kayak yang tadi gue bilang gitu. Jadi kayak menggayat kolaborator dan produser baru untuk albumnya. Yang membedakan adalah, baik kolaborator ataupun produser di album self-titled ini, itu tuh gak berasal dari Indonesia aja gitu, tapi juga udah mulai dari luar negeri. Kayak sebut aja Timbaland, Chris Brown, T.I., dan lain-lain gitu. Big and ambitious project lah intinya. Nah, di titik ini, Agnes Mo bener-bener pol gitu buat mengejar karir bermusiknya. Single-single kayak Coke Bottle, Have Your Love Song, atau Long As I Get Paid, itu tuh jadi salah satu atau salah 3 bukti kalau Agnes Mo memang aiming higher buat karir musiknya di internasional. Ya, selain keputusannya juga untuk pindah ke Los Angeles ya. Pencapaian Agnes Mo kalau di Indonesia udah bisa dibilang top notch lah ya. Tapi kan yang banyak dipermasalahin adalah bagaimana dengan karirnya yang ada di Hollywood. Ya, meskipun Agnes Mo udah sering banget berkolaborasi sama musisi-musisi yang beberapa kali dapat penghargaan internasional gitu, cuma entah kenapa haters tuh kayak nggak pernah puas aja gitu. Bahkan, banyak dari para haters ini yang sampai sekarang masih enggan untuk mengakui setiap pencapaian dari Agnes Mo. Well, salah satu alasan kenapa para haters ini tuh sering banget kesel sama Agnes Mo, ya karena Agnes dinilai selalu omong besar gitu. Jadi bilangnya ABCD gitu, tapi hasilnya kayak nggak pernah kelihatan. Contohnya nih ya, kayak ketika Agnes Mo ngomong soal mimpinya untuk meraih penghargaan Grammy, di mana penghargaan Grammy adalah bentuk awards tertinggi bagi para insan musik gitu kan. Nah, mimpi itu tuh dinilai ketinggian sama netizen, dan sampai sekarang
tidak terbukti. Padahal sebenarnya tuh nggak ada yang salah gitu. Ini malah bisa dijadikan afirmasi positif untuk Agnes Mo. Lagian juga Agnes ini kan udah dinotis banget gitu sama Grammy. Kayak contohnya tahun lalu deh gitu. Agnes itu pernah diinterview untuk membahas terkait prestasinya di bidang musik sampai nasi padang. Ya entahlah, para haters ini buta atau gimana gitu ya. Padahal sebenarnya achievement dari Agnes Mo sendiri udah banyak banget gitu. Bahkan Agnes juga pernah disebut tidak merepresentasikan sisi keindonesiaannya gara-gara musik atau penampilannya yang dianggap mengimitasi gaya artis-artis barat. Terus pas dia bilang gak ada darah Indonesia juga, ya abis gitu dirujak sama netizen. Ya mungkin itu salah satu kesalahannya Agnes Mo juga kali ya. Ya tapi kayak yang tadi gue bilang, mungkin haters tuh agak lupa kali ya, kalau sebenarnya tuh Agnes Mo sering banget gitu mempromosikan, atau lebih tepatnya merepresentasikan budaya Indonesia di berbagai kesempatan. Kayak contohnya lewat dari video klip, atau bahkan pada saat diinterview oleh media-media luar negeri gitu. Agnes Mo tuh sering banget mempromosikan pariwisata maupun kuliner dari Indonesia. Mungkin juga haters ini tuh ragu kali ya sama karirnya Agnes. Jadi ya mereka mungkin menilai kalau Agnes Mo tuh karirnya bakal segitu-segitu aja. Dan yang lebih anehnya lagi gitu, tidak sedikit dari haters atau misalnya netizen yang membanding-bandingkan Agnes Mo dengan penyanyi Indonesia yang lebih muda dan memulai karirnya langsung di industri musik Amerika kayak Nicky Zevanya atau mungkin Rich Brian gitu. Yang notabene mereka masih jauh lebih muda daripada Agnes, tapi udah bisa tampil di Coachella. Sedangkan Agnes ya, sayangnya orang-orang tuh terkesan lupa gitu. Kalau ternyata Agnes Mo dulu pernah tampil di panggung-panggung seperti American Music Awards, Grammy Awards, dan panggung-panggung besar yang ada di level internasional lainnya gitu kan. Dan buat kalian mungkin para fans yang lupa, atau misalnya haters yang tidak tahu gitu, Agnes Mo pernah jadi artis Indonesia pertama yang berhasil meraih kategori Best Southeast Asian Act di MTV Europe Music Awards tahun 2017. Dan juga, Agnes Mo dinotis oleh Billboard untuk Top Social Artist of 2018 di Indonesia. Dan masih banyak lagi sederet penghargaan yang berlevel atau berkaliber internasional lainnya. Jadi, kalau misalnya ditanya apakah Agnes Mo sudah sukses di Amerika, ya itu sih balik lagi ya ke POV atau perspektif kalian lah sebagai fans atau misalnya haters atau kritikus lah dari Agnes Mo gitu. Cuma kalau misalnya harus di-compare sama penyanyi-penyanyi seperti Mariah Carey, Beyonce, atau Taylor Swift, menurut gue sih ini nggak apple to apple gitu ya. Karena Agnes Mo memulai karir bermusiknya itu di Indonesia, baru pindah ke Amerika. Sedangkan Mariah Carey, Beyonce, atau Taylor Swift tuh, ya mereka memulai karirnya langsung di Amerika gitu. Bukan mereka pindah ke Indonesia dulu, baru balik ke Amerika dan ngebangun karir musiknya. Jadi nggak apple to apple. Kalau misalnya dibandingin sama musisi Indonesia lain yang lebih muda dan juga berkiprah di level Amerika gitu, ya gue sih cukup berani bilang gitu ya, Agnes Mo tuh meskipun belum sukses mungkin, tapi sudah berhasil, minimal berhasil untuk bertahan di industri musik Hollywood gitu kan. Dan kalau misalnya dibilang karirnya Agnes stuck gitu-gitu aja gitu, ya menurut gue sih gak apa-apa juga kali ya. Seenggaknya gitu, gue bisa hats off dan mungkin banyak dari kalian juga yang berani untuk angkat topi. Karena Anda seorang penyanyi atau musisi Indonesia yang nekat untuk membangun karir musiknya di Amerika dan dia tidak terkenal karena momentum atau menjadi internet sensation gitu. Jadi ya, at least itulah yang bisa kita alamatkan pada Agnes Mo, rasa salutnya itu. So, untuk kalian para hatersnya Agnes Mo, terlepas dari rasa tidak suka kalian terhadap beliau, menurut gue ya kayak yang tadi gue bilang lah, rasanya kalian perlu gitu untuk heads off atau melayangkan rasa salut kepada Agnes Mo. Karena seenggaknya dia berani dan cukup nekat untuk membangun karir musiknya di Amerika, di mana udah jelas-jelas tuh kalau di Indonesia dia udah berhasil dan sukses, jadi ngapain harus ke Amerika. Dan mungkin itu aja kali ya untuk Agnes Mo di video kali ini. Dan kalau misalnya kalian punya ide untuk pembahasan next, bahas sosok ini dong kak, gitu kan di video ini. Bang, besok bahas sosok ini deh. Ya pokoknya kayak gitu. Kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Karena pastinya bakal gue baca bareng sama tim yang ada di belakang kamera. Oke? So, gue Nathan pamit bareng sama Happy Wahyudi yang ada di belakang kamera. Sampai berjumpa di What's the Story berikutnya.